Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan masalah takwa. Berkaitan dengan masalah takwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21 dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah olehmu akan Tuhanmu. Sembahlah oleh kalian akan Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian bertakwa. Bahwa di dalam kitab Irsadul Ibad, bab berkaitan dengan masalah keimanan, dikemukakan ayat ini, yaitu Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian akan Tuhan kalian. Jadi memang ini harus dietekotkan di dalam keimanan kita, bahwa enggak ada yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Allah. Sejalan pula ini dengan Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidak aku ciptakan manusia, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi diciptakannya kita ini manusia adalah liya'buduni, untuk menyembah kepada aku, kata Allah. Sejalan dengan Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah olehmu akan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi harus dietekotkan di dalam hati kita, di dalam iman kita, bahwa gak ada yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Ini juga harus dietekotkan di dalam hati kita, bahwa yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Yang menciptakan kita ini adalah Allah. Sejalan juga tuh dengan surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidak aku ciptakan jin dan
manusia. Artinya bahwa yang menciptakan jin dan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dietikotkan juga dalam keimanan kita bahwa seluruh zagat raya ini, bumi, langit, dan apa-apa yang berada di antara bumi dan langit, dan segala sesuatu yang berada di langit, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang patut disembah, yang patut diibadahi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Baqarah ayat 21, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ada juga yang menerjemahkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi diciptakannya manusia itu pertama adalah untuk beribadah atau menyembah kepada Allah, juga mudah-mudahan agar manusia itu menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa ini penting. Takwa ini penting, mesti kita pegang terus-menerus sampai hayat di kandung badan, sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebisa mungkin bahwa takwa itu harus ditingkatkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dari penggalan ayat ini bahwa takwa itu bertingkat-tingkat. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kalau berbicara yang paling, berarti ada yang tidak paling. Dengan kata lain, bahwa berdasarkan penggalan ayat tersebut, bahwa takwa itu bertingkat-tingkat. Ada yang takwanya rendah, ada yang sedang-sedang saja, dan ada yang tinggi, serta ada yang paling bertakwa. Karena dia bertingkat-tingkat, maka kita harus kejar takwa itu yang paling tinggi. Fasdabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam menggapai takwa. Sekali lagi bahwa peganglah takwa ini sekuat-kuatnya, dan usahakan takwa itu terus ditingkatkan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan seterusnya. Takwa itu mesti dijaga dan ditingkatkan. Berbicara dengan takwa, ini banyak sekali tertuang di dalam Al-Quran. Al-Quran banyak sekali berbicara tentang takwa. Hal ini memberikan indikasi bahwa Allah sangat memerintahkan kepada kita untuk takwa. Allah sangat memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Keuntungan, keutamaan daripada takwa itu banyak sekali. Bahwa salah satunya yang tertuang di dalam kitab Nasaihud Diniyah dikemukakan, ja'alal karamata bittaqwa wabil ansabi wabil amwali wala bisyai'in wala bil ansabi wala bil amwali wala bisyai'in akhara. Ja'alal karamata bittaqwa, dia Allah menciptakan karomah, kemuliaan itu dengan takwa di dunia dan akhirat. Jadi Allah menciptakan kemuliaan, Allah menciptakan karomah dengan sebab takwa.
Dia Allah ciptakan kemuliaan di dunia, Allah ciptakan kemuliaan di akhirat bittaqwa, dengan sebab takwa. La bil ansabi, bukan dengan sebab keturunan. Bukan dengan sebab keturunan. Jadi keturunan itu tidak menjadikan seseorang menjadi takwa. Meskipun keluarganya adalah keturunan-keturunan. Jadi keturunan itu tidak menyebabkan orang menjadi mulia. Keturunan itu tidak menyebabkan orang lantas otomatis menjadi mulia. Berapa banyak orang-orang tuanya, kakek neneknya mempunyai garis keturunan yang mulia, tapi ternyata anak dan cucunya tidak mulia, tidak memiliki kemuliaan. Kita mungkin bisa melihat iktibar daripada Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang memiliki kedudukan mulia, yaitu Nuh alaihissalam. Kemudian kita lihat anaknya yang bernama Kan'an. Kan'an tidak dimuliakan oleh Allah, bahkan Kan'an dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena disebabkan Kan'an ini menentang perintah Nuh alaihissalam, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan asbab yang demikian itulah maka Kan'an dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak diselamatkan dari air bah, air banjir yang sangat luar biasa. Padahal Kan'an itu adalah orang tuanya Nuh alaihissalam, adalah seorang nabi, seorang yang memiliki kedudukan yang mulia. Jadi sekali lagi kemuliaan itu disebabkan karena takwa. La bil ansabi, bukan disebabkan karena keturunan. Wala bil amwali, dan juga bukan dengan sebab harta benda. Jadi kemuliaan itu bukan disebabkan karena harta kita yang banyak. Kemuliaan itu tidak disebabkan karena kekayaan kita, bukan. Sekali lagi kemuliaan itu disebabkan takwa, bukan disebabkan harta benda. Siapa yang nggak kenal Qarun? Siapa yang nggak kenal Qarun? Manusia yang sangat luar biasa kekayaannya, yang sangat luar biasa kekayaannya. Tetapi kekayaannya tersebut tidak menyebabkan dirinya menjadi mulia. Justru Qarun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun dan hartanya dibebaskan ke dalam bumi, dimasukkan ke dalam bumi sebagai salah satu bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Qarun tidak bertakwa, menentang perintah Allah, durhaka kepada Allah, dan dia tidak mendapatkan kemuliaan. Wala bisai'in akhara, dan kemuliaan itu bukan disebabkan karena sesuatu yang lain. Kemuliaan tidak disebabkan karena pangkat, karena kekuasaan, tidak. Lihat Fir'aun, seorang yang memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa, tapi ternyata Fir'aun dihinakan oleh Allah, tidak dimuliakan. Fir'aun dan pengikutnya atau bala tentaranya dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan di laut, ya, di Laut Merah, ditenggelamkan. Dan sekarang jasad muminya masih bisa kita lihat sebagai salah satu bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Fir'aun, yaitu manusia yang durhaka kepada Allah, manusia yang menentang syariat Allah, manusia yang tidak mau mendengar nasihat dari Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Kemuliaan juga tidak disebabkan karena pangkat, tidak disebabkan karena pangkat, ya. Jadi sekali lagi bahwa
Ja'alal karomata bittaqwa, Allah menjadikan karomah. Allah menjadikan kemuliaan di dunia dan di akhirat dengan sebab takwa. Nah, inilah dia. Makanya sekali lagi bahwa harus kita pegang ketakwaan tersebut. Mudah-mudahan dengan asbab kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat dapat kita raih, dapat kita dapatkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.